Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang jadi perbincangan hangat di dunia game, terutama di kalangan gamer yang peduli sama isu-isu geopolitik. Sebuah game bernama Reverse Front Bonfire. Game ini yang awalnya mungkin nggak banyak yang tahu, dari sebuah game strategi, sampai akhirnya jadi isu yang melibatkan keamanan nasional sebuah negara. Kok bisa ya? Buat kalian yang mungkin baru dengar Reverse Front Bonfire, ini adalah game strategi yang dikembangkan sama ESC Taiwan. Nah, game ini punya premis yang cukup unik dan berani. Pemain bisa memilih faksi-faksi tertentu, dan tujuannya adalah untuk menggulingkan sebuah rezim komunis. Kebayangkan betapa sensitifnya tema ini? Trailer atau gameplaynya awal mula mungkin terlihat seperti game strategi biasa, tapi di baliknya ada pesan yang sangat kuat. Tapi kenapa sekarang malah jadi begini? Kita bedah satu persatu dramanya, dari awal sampai akhir, biar semua jelas. Coba deh kalian bayangin, sebuah game strategi yang memungkinkan kamu untuk memimpin faksi-faksi seperti Hong Kong, Tibet, Uighur, Taiwan, Mongolia, atau bahkan Manchuria, dengan tujuan utama menggulingkan rezim komunis. Kedengarannya ambisius, dan mungkin sedikit provokatif. Itulah inti dari Reverse Front Bonfire. Game ini bukan sekedar strategi biasa, tapi punya narasi yang sangat kuat, dan langsung menyentuh isu-isu geopolitik yang sensitif di dunia nyata. Developernya, ESC Taiwan, memang nggak main-main dalam membangun premis ini. Mereka bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa kemiripan dengan lembaga, kebijakan, atau kelompok etnis aktual dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRC dalam game ini adalah disengaja. Ini bukan kebetulan, bro. Ini adalah sebuah pernyataan. Gameplaynya sendiri melibatkan manajemen sumber daya, pengembangan militer, dan manuver politik untuk mencapai tujuan faksi yang kamu pilih. Ada juga opsi untuk memimpin faksi komunis dan mengalahkan musuh-musuhnya. Visi mereka itu benar-benar bikin penasaran, karena jarang ada game yang berani mengangkat tema sefrontal ini. Dari gameplaynya kalian bisa lihat sendirilah. Dari sini aja udah kelihatan kalau game ini memang punya potensi untuk memicu diskusi. Tapi seperti yang bisa kita duga, premis yang berani ini nggak lepas dari masalah. Reverse Front Bonfire tiba-tiba meledak jadi kontroversi besar dan menarik perhatian pihak berwenang, khususnya di Hong Kong dan Tiongkok daratan. Kenapa? Karena game ini dianggap mempromosikan ideologi separatis dan subversi kekuasaan negara. Departemen Keamanan Nasional Hong Kong dengan persetujuan Sekretaris Keamanan mengambil tindakan tegas. Mereka secara resmi melarang informasi elektronik terkait aplikasi game ini di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Ini bukan main-main, bro. Pihak berwenang memperingatkan bahwa mengunduh aplikasi ini bisa dianggap sebagai kepemilikan publikasi yang menghasut atau seditious publications. Bahkan, memberikan dukungan finansial atau materi kepada pengembang, termasuk pembelian dalam aplikasi, dengan tujuan mendanai tindakan pemisahan diri atau subversi kekuasaan negara, juga akan dianggap sebagai pelanggaran pidana. Serius banget kan? The Standard mengatakan, aplikasi game Reverse Front dilarang, melanggar keamanan nasional. Artikel ini secara jelas merinci alasan pelarangan dan peringatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang game ini, bro. Times of India mengatakan, mengapa Reverse Front Bonfire dilarang di Hong Kong? Aplikasi Taiwan menghapus game mobile, menyebutnya sebagai penghasutan. Artikel ini menegaskan bahwa polisi Hong Kong memperingatkan bahwa mengunduh atau membagikan game ini bisa dianggap sebagai tindakan hasutan. Yang menarik dan sedikit ironis dari kontroversi ini, meskipun ada pelarangan dan peringatan keras, apa yang terjadi? Justru game ini jadi makin dikenal. Hong Kong Free Press mengatakan, pencarian Google untuk game online separatis melonjak di Hong Kong setelah pihak berwenang memperingatkan penduduk untuk menghapus aplikasi. Menurut artikel ini, pencarian Google untuk Reverse Front Bonfire melonjak drastis di Hong Kong setelah peringatan dari pihak berwenang. Ini kayak semakin dilarang, semakin penasaran. Bahkan pengembang game ESC Taiwan
sepertinya menyambut publisitas ini. Mereka menyatakan bahwa game mereka secara efektif telah diperkenalkan ke seluruh Hong Kong karena kontroversi tersebut. Ini menunjukkan bagaimana di era digital, upaya sensor kadang bisa berbalik menjadi promosi gratis. Game ini juga dilaporkan telah dihapus dari Google Play Store pada Mei 2025 karena dugaan pelanggaran kebijakan terkait bahasa kebencian, dan juga menghilang dari App Store Hong Kong setelah peringatan resmi. Nah, setelah kita bedah fakta-fakta dan kontroversinya, aku pribadi jadi mikir banget tentang kasus Reverse Front Bonfire ini. Jelas banget kan, kalau game ini memang sengaja dibuat dengan pesan politik yang sangat spesifik dan provokatif oleh pengembangnya di Taiwan. Mereka bahkan secara eksplisit bilang kalau kemiripan dengan kondisi nyata itu disengaja. Jadi bisa dibilang kontroversi dan pelanggaran dari Tiongkok dan Hong Kong ini sebenarnya adalah konsekuensi yang bisa diperkirakan dari pilihan desain game mereka. Buatku ini bukan lagi sekedar dilema umum tentang kebebasan berekspresi versus batasan. Ini lebih ke soal konsekuensi dari sebuah pilihan artistik yang sangat politis. Ketika sebuah karya seni, termasuk game, sengaja dibuat untuk menyuarakan pandangan tertentu tentang isu sensitif geopolitik, apalagi yang menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional negara lain, maka reaksi keras dari pihak yang merasa terancam itu hampir pasti akan terjadi, bro. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah game ini seharusnya dilarang, tapi lebih ke apa yang terjadi ketika sebuah game dengan pesan politik yang disengaja berhadapan dengan hukum dan kebijakan negara yang berbeda. Kasus Reverse Front Bonfire ini benar-benar nunjukin gimana dunia digital sama geopolitik itu makin nyambung. Ini bukan lagi cuma sekedar game, tapi udah jadi kayak medan pertempuran ideologi. So, itulah kisah kontroversi Reverse Front Bonfire. Sebuah game strategi yang berani mengangkut isu-isu politik sensitif, yang pada akhirnya memicu pelarangan keras dari pihak berwenang. Namun, justru mendapatkan publisitas besar karena larangan itu sendiri. Kasus ini menjadi pengingat yang menarik tentang bagaimana seni, dalam hal ini video game, dapat berinteraksi dengan politik dan hukum. Ini juga menunjukkan kompleksitas kebebasan berekspresi di era digital, di mana sebuah konten dapat memilih interpretasi dan konsekuensi yang berbeda di berbagai wilayah hukum. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah game ini seharusnya dilarang? Atau apakah ini merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang harus dilindungi? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.